Kami ingin menyuarakan itu kepada pemerintah dan bersama dengan PGI sebagai advokasi di tingkat nasional, di mana diselenggarakan pertemuan nasional untuk menyampaikan pasca ditutupnya dan pasca dicabutnya izin oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup. Bagaimana seluruh lahan konsesi, bagaimana masyarakat adat, bagaimana alam, dan juga bagaimana pekerja-pekerja TPL. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab berikut, sehingga Sekber harus terus melakukan gerakan dan menjangkau berbagai elemen. Banyak sekali kerja yang harus dilakukan, yang membutuhkan soliditas dan konsolidasi strategis yang matang. Bagi saya kita merupakan rally panjang. Ya, gereja-gereja di Indonesia bisa konsisten ya, untuk bergerak bersama-sama ya, untuk isu-isu seperti ini dalam panggilan dan tanggung jawab gereja untuk memelihara, menggaransi keadilan ekologis, tapi juga masyarakat, hak-hak masyarakat adat. Kami sungguh mengapresiasi cara ataupun kinerja dari PGI untuk mempersatukan berbagai gereja selama ini yang memiliki daya, kekuatan, panggilan militansi, namun karena tersebar maka perlu dipersatukan agar menjadi kekuatan yang luar biasa, yang menyatu, yang sungguh-sungguh dahsyat. Dan kita lihat dalam usianya yang masih sangat muda, Sekretariat Bersama Gerakan Ekumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara telah menunjukkan kinerjanya. Tentu ini tidak terlepas dari kebersamaan semua stakeholder, khususnya PGI yang menjadi pembina Sekber ini. Harus segera dilakukan pemulihan hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjadi korban dari PT TPL. Kerugian-kerugian yang telah terjadi, yang diderita oleh masyarakat dan lingkungan harus dibayar, diganti rugi, dan dipulihkan. Uang-uang negara harus dikucurkan bukan untuk memindahkan kepemilikan perusahaan kepada perusahaan baru, tetapi dikembalikan kepada masyarakat, pemilik asli dari tanah itu, dan didukung untuk melakukan pemulihan ekologi, termasuk pemulihan manusia. Pasca penutupan TPL, saya pikir kita masih memerlukan kerja keras untuk memastikan negara konsisten bagaimana pencabutan izin konsesi dari 28 perusahaan termasuk TPL ini juga berkontribusi, berdampak secara langsung terhadap tidak hanya pemulihan fungsi-fungsi ekologis di sekitar Danau Toba, Tapanuli, dan Sumatera Utara, dan termasuk di Aceh dan Sumatera Barat, tapi bagaimana memastikan juga pemulihan hak-hak masyarakat adat yang terampas. Secara khusus untuk TPL tentu dari 167.000 hektar yang dicabut izin operasinya, kita berharap ada pemulihan hak masyarakat adat seluas kurang lebih 35.000 hektar, yang itu sebenarnya sudah kurang lebih 4 dekade mengalami perampasan tanah dan krisis agraria yang berkepanjangan. Kita bersama-sama ternyata bisa begitu ya. Saya kira ini harus menjadi model hidup menggereja lah secara aktual, secara khusus di Sumatera Utara. Kami sebagai masyarakat adat yang terdampak langsung dengan kehadiran PT TPL di kampung kami merasa sangat dirugikan karena selama ini lahan pertanian kami diambil oleh PT TPL. Jadi kami sebagai masyarakat adat, sebagai petani merasa tersingkirkan. Yang selama ini kami pakai sumber air itu untuk mengairi persawahan, makin lama makin kering. Jadi kami sebagai masyarakat adat merasa sangat-sangat bersyukur dengan ditutupnya PT TPL. Perjuangan keadilan ekologis bersama lebih baik dari terpisah.